Di tengah hiruk-pikuk kota Surakarta, di antara deru kendaraan, aroma kopi pagi, dan denyut ekonomi modern terselip sebuah kawasan yang seolah menolak lupa. Namanya Kauman. Sebuah tempat yang tidak sekadar menyimpan bangunan tua, tetapi juga ingatan, iman, dan perjalanan sosial yang panjang. Kauman bukan hanya sebuah kampung. Ia adalah saksi. Ia adalah denyut sunyi dari sejarah Solo yang jarang diceritakan dengan lengkap. Hari ini, kita akan menyusuri Kauman. Dari asal-usul namanya, fungsi awalnya, masa kejayaannya hingga pasang surutnya di tengah perubahan zaman. Dan satu pertanyaan menarik, mengapa hingga kini, begitu banyak perempuan merasa dekat dengan kawasan ini? Nama Kauman bukanlah nama yang muncul tanpa makna. Ia berasal dari kata kaumiman, yang merujuk pada kaum ulama, para ahli agama Islam yang memiliki peran penting dalam struktur kerajaan Jawa. Di kota-kota kerajaan seperti Yogyakarta dan Surakarta, Kauman selalu terletak dekat dengan Masjid Agung dan keraton. Ini bukan kebetulan. Ketika Pakubuwono III memindahkan keraton dari Kartosuro ke desa Solo pada 1745, Kauman dirancang bukan sekadar pemukiman. Ia adalah benteng moral keraton. Di masa lalu, Kauman adalah permukiman resmi para penghulu, khotib, modin, dan ulama istana. Mereka bukan rakyat biasa. Mereka adalah penjaga moral, penjaga hukum agama, dan penyeimbang kekuasaan raja. Jika keraton adalah pusat kekuasaan politik, maka Kauman adalah pusat legitimasi spiritualnya. Disinilah agama dan kekuasaan saling bersandar. Pada awalnya, Kauman memiliki fungsi yang sangat jelas. Menjadi kampung santri dan ulama kerajaan. Di Kauman Solo, kehidupan berputar di sekitar Masjid Agung Surakarta, kegiatan mengaji, pengajaran agama, penulisan kitab, serta tradisi keilmuan Islam Jawa. Namun Kauman bukan kawasan yang tertutup. Di balik tembok-tembok rumah joglo dan gang sempitnya, tumbuh kemandirian ekonomi. Banyak keluarga Kauman mulai mengembangkan usaha rumahan. Dan dari sinilah sebuah identitas baru perlahan lahir. Di abad ke-19 hingga awal ke-20, Kauman mengalami transformasi luar biasa. Para ulama tidak hanya mengajar kitab, mereka mulai mencelupkan kain ke dalam warna. Inilah era lahirnya saudagar batik Kauman. Kauman pun tidak bisa dipisahkan dari batik. Awalnya, batik hanyalah kegiatan sampingan. Namun seiring waktu, ia berubah menjadi urat nadi ekonomi kawasan ini. Berbeda dengan batik keraton yang sakral dan terbatas, batik Kauman berkembang menjadi lebih hidup, dinamis, dan komersial. Perempuan memegang peran utama. Di rumah-rumah Kauman, para perempuan membatik, mengelola usaha, mengatur keuangan, serta menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Tanpa banyak sorotan sejarah resmi, Kauman melahirkan perempuan-perempuan mandiri jauh sebelum istilah itu populer. Kauman menjadi pusat ekonomi mandiri. Mereka membangun rumah besar dengan tembok tinggi sebagai privasi dan keamanan harta. Namun sejarah tidak pernah berjalan lurus. Memasuki abad ke-20, Kauman menghadapi perubahan besar. Industrialisasi, perubahan sistem kerajaan, masuknya batik cetak dan persaingan pasar modern. Banyak usaha batik gulung tikar. Generasi muda memilih pekerjaan lain. Beberapa rumah besar berubah fungsi atau ditinggalkan. Lorong-lorong yang dulu ramai suara ketukan canting, sempat sunyi tertutup gerbang besi. Kauman sempat meredup. Bukan karena kehilangan nilai, tetapi karena zaman bergerak terlalu cepat. Bagai batik yang dicelup berulang kali, Kauman tidak pernah benar-benar hilang. Hari ini, Kauman perlahan bangkit. Bukan sebagai kawasan elit kerajaan, tetapi sebagai ruang budaya. Wisata sejarah, wisata religi,
wisata batik, dan wisata rasa akan masa lalu. Kauman kini adalah ruang dialog antara tradisi dan modernitas. Ada pertanyaan menarik, mengapa banyak perempuan merasa nyaman di Kauman? Jawabannya ada pada sentuhan. Kauman adalah tentang detail. Bagi wanita, Kauman adalah pelarian dari hiruk-pikuk industrialisasi. Kauman menyimpan kisah perempuan pekerja, tradisi ketekunan, ruang yang tidak menghakimi serta estetika yang lembut namun kuat. Di Kauman, perempuan tidak hanya menjadi konsumen. Mereka adalah pewaris sejarah. Setiap motif batik adalah cerita tentang kesabaran, ketelitian, dan kekuatan yang sunyi. Di Kauman, wanita bisa melakukan wisata belanja yang personal. Membeli batik langsung dari rumah pengrajin memberikan koneksi emosional. Gang-gang sempit yang instagramable terasa sakral, bagai permata tersembunyi. Suasana yang tenang cocok untuk slow travel dan kontemplasi. Hari ini, Kauman berbenah tanpa membuang wajah lamanya. Ia menjadi kampung wisata batik yang modern namun tetap menjaga syariat. Tembok-tembok tinggi itu kini mulai terbuka, menyapa dunia dengan keramahan khas Solo. Kauman bukan sekadar tempat, ia adalah perjalanan. Tentang iman dan kekuasaan. Tentang jatuh dan bangkit. Tentang perempuan dan ketahanan. Di tengah kota yang terus berlari, Kauman mengajarkan satu hal penting, bahwa sejarah tidak selalu berteriak. Kadang ia hanya berbisik di gang-gang sempit yang nyaris terlupakan. Dan siapapun yang mau berhenti sejenak, akan mendengarnya. Kauman mengajarkan kita bahwa akar yang kuat akan menghasilkan buah yang manis. Ia bertahan melewati zaman karena ia tahu cara berkompromi dengan waktu tanpa kehilangan jati diri. Jika kamu mencari tempat di mana sejarah bisa disentuh dan doa bisa dirasakan di tiap sudutnya, pulanglah ke Kauman. Terima kasih sudah berjalan bersama saya menyusuri labirin ini. Jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar tentang sudut favoritmu di Solo. Rahayu.